Pembangunan kilang memegang peranan yang sangat penting bagi Indonesia. Faktanya, saat ini kita masih memerlukan 1,3 sampai 1,4 juta barel per hari BBM, sementara kapasitas produksi BBM dari kilang existing kita saat ini hanya sekitar 700 sampai 800 ribu barel per hari. Sisanya masih dipenuhi dari impor. Selain itu, kilang yang ada hari ini secara kualitas masih menghasilkan produk standar Euro 2, di mana apabila tidak ada melakukan peningkatan dari sisi kualitas, maka kilang kita tidak akan mampu untuk memenuhi tuntutan akan penyediaan produk ramah lingkungan yang berarti akan kalah jika dibanding dengan kilang-kilang lainnya. Bisa juga berarti kilang kita tidak bisa beroperasi untuk masa yang akan datang. Di sisi lain, pembangunan kilang ini juga akan memberikan dampak multiplier effect yang sangat besar bagi Indonesia. Di antaranya adalah menekan defisit neraca perdagangan atau current account deficit melalui pengurangan impor BBM dan petrokimia. Selain itu juga akan menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 100.000 pekerja langsung, serta mendorong peningkatan lokal konten atau yang sering kita kenal TKDN. Hal ini semata-mata dilaksanakan Pertamina untuk dapat berkontribusi dalam membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional. Demikian, Pak. Nah, mengingat multiplier efeknya sangat besar, vital, dan signifikan, ini kita juga berbicara mengenai pendanaan, Pak. Untuk proyek sekelas dan sebesar ini tentu saja memerlukan pendanaan yang sangat luar biasa. Strategi atau siasat yang diambil oleh Pertamina agar bisa tercapai solusi untuk strategi pendanaan ini seperti apa, Pak? Apalagi kita berbicara mengenai situasi menantang seperti pandemi COVID-19. Baik, Pak Erwin. Jadi kalau bicara mengenai investasi, kebutuhan investasi, proyek kilang BBM dan petrokimia kita hingga tahun 2027 diperkirakan akan memerlukan investasi lebih dari 40 billion US dollar. Tentu jumlah yang tidak sedikit. Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut, Pertamina melakukan beberapa langkah pencarian pendanaan, baik melalui strategic partner, juga project financing, loan, pinjaman, bahkan kita juga membangun skema-skema bisnis seperti kita kenal ada yang namanya BOT, Build, Operate, Transfer, maupun BLT, yaitu Build, Lease, and Transfer, di mana kita akan mendorong pihak lain, pihak luar, partner, ataupun swasta untuk turut berpartisipasi, sharing pendanaan, atau membangun sepenuhnya proyek-proyek yang akan kita bangun. Dengan demikian, pembangunan kilang ini dapat kita selesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Seperti contoh untuk pembangunan proyek di kilang GRR Tuban, Pertamina bekerja sama dengan Rosneft, perusahaan besar dari Rusia, dan telah membentuk perusahaan patungan yang dikenal dengan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia. Selain itu, untuk proyek lainnya seperti Petrochemical Jawa Barat, Pertamina juga melakukan penjajakan kerjasama dengan partner CPC dari Taiwan dan juga LG Chem dari Korea. Jadi demikian Pak Erwin, langkah-langkah terobosan yang diambil dalam rangka share pendanaan dan mitigasi dari aspek pendanaan. Baik, install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.